Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita, Bu Laras. Terima kasih atas kesempatannya boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan sesi wawancara. Mudah-mudahan Bu Laras sehat selalu ya, begitu juga dengan saya. Nah, terkait dengan kasus 3 yang sudah kita pilih, di sini dijelaskan bahwa di SMA Karakter Mulia ya, ada dimana di sini berarti Bu Laras menjadi guru bahasa Indonesia ya di SMA Karakter Mulia kalau dibaca dengan studi kasus 3 ini. Nah, di sekolah tersebut kepala sekolahnya meminta guru-guru agar menaikkan nilai murid-murid sebanyak 10 poin. Ya, jadi kalau misalnya nilainya 70, maka dinaikkan menjadi 80. Ini gunanya apa? Agar nilai-nilai murid-murid di sekolah tersebut tuh tinggi dan bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ya. Jadi di sini saya meminta tanggapan Bu Laras itu seperti apa terkait kasus 3 ini. Selamat pagi Bu Arnis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga amanah yang disampaikan kepada saya untuk sama-sama bisa belajar nih dengan Bu Arnis juga dalam program guru penggerak. Dari beberapa kasus yang Bu Arnis sampaikan kepada saya memilih kasus 3, yaitu tentang seorang guru bahasa Indonesia di salah satu SMK yang kurang lebih sudah mengajar selama 5 tahun. Beliau beserta dengan guru-guru lainnya diberikan amanah dan otoritas untuk memberikan nilai-nilai terbaik kepada siswa-siswi di SMK tersebut yang disampaikan oleh Ibu Rosdiana selaku kepala sekolah. Dalam kasus ini, Bu Rosdiana selaku kepala sekolah menyampaikan bahwasanya pada saat itu beliau mendapatkan nilai yang dianggap masih rendah untuk menjadikan salah satu bekal siswa yang nantinya akan mendaftar di perguruan tinggi negeri. Hal tersebut mungkin didasari oleh penilaian kepala sekolah selama beberapa tahun, dilihat dari grafik peningkatan atau perkembangan bagaimana lulusan sekolah tersebut, apakah banyak yang berhasil melanjut ke perguruan tinggi negeri, sehingga dengan permintaan beliau selaku kepala sekolah meminta kepada seluruh guru untuk menaikkan 10 poin kepada nilai siswa-siswi di rapor agar membantu nantinya siswa dalam mendaftar ke perguruan tinggi negeri yang sudah mereka rencanakan. Menurut saya, dari kasus 3 ini, Bu Rosdiana selaku kepala sekolah mungkin memberikan permohonan ini dan saran ini kepada Bapak dan Ibu guru dari sekolah tersebut, tentunya sudah memikirkan hal yang panjang ke depannya dan sudah memikirkan bagaimana efeknya nanti setelah mengadakan suatu perubahan inovasi ini nantinya akan memberi efek baik atau buruk. Dan apabila peningkatan yang baik ini memberikan efek baik untuk sekolah juga, tentunya kepala sekolah sudah mempersiapkan baik buruknya. Apabila seorang guru yang memberikan tambahan nilai 10 poin tersebut kepada siswanya dipertanyakan atau dipertaruhkan soal integritasnya dan juga kredibilitasnya sebagai seorang guru, menurut saya semua hal yang dilakukan oleh seorang guru itu tentunya sudah direncanakan dan siap dipertanggungjawabkan. Apabila saya berada di posisi seperti seorang guru bahasa Indonesia yang diminta oleh Ibu Rosdiana selaku kepala sekolah untuk menaikkan 10 poin tersebut, saya siap melakukannya dengan hal yang bisa saya pertanggungjawabkan. Yang pertama, saya akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada seluruh siswa yang akan melanjutkan rencana belajarnya ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, bahwasanya nilai yang nantinya akan Anda terima di rapor tersebut itu adalah nilai yang sudah dibantu
dengan harapan bisa membantu Anda untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri, terutama negeri terlebih dahulu. Karena memang sejauh ini PTN pastinya akan lebih diburu terlebih dahulu sebelum dari PTS atau perguruan tinggi swasta. Setelah saya berhasil memberitahukan kepada seluruh siswa-siswi yang nantinya akan memperoleh nilai tambahan tersebut, saya akan membuat strategi selanjutnya, Bu Arnis, yaitu saya akan membuatkan project atau tugas tambahan kepada siswa dengan alasan dan tujuan agar siswa nantinya merasa pantas untuk mendapatkan nilai tambahan tersebut. Dengan kata lain, tugas-tugas atau project yang nantinya akan diputuskan secara bersama-sama, mereka akan membuat project apa dengan nilai tambahan ini, siswa nantinya juga akan berpikir bahwasanya saya melakukan kegiatan ini yaitu dengan perolehan 10 poin yang akan ditambahkan oleh guru masing-masing mapel, termasuk salah satunya saya, semisal guru bahasa Indonesianya mereka yang nantinya akan memberikan nilai 10 poin tambahan dari nilai murni sebelumnya. Dari kedua strategi yang akan saya lakukan tadi, Bu Arnis, tentunya itulah yang akan menjadi hal yang bisa saya pertanggungjawabkan kenapa saya siap untuk membantu siswa-siswi saya dengan menambahkan 10 poin tersebut agar menjadi bekal mereka untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri. Bukan tidak mungkin seharusnya setiap sekolah itu mempunyai grafik yang baik di setiap tahunnya, baik dilihat dari lulusan-lulusannya dan juga bagaimana mereka berhasil mendapatkan lanjutan pendidikan, baik itu di perguruan tinggi negeri yang mereka rencanakan ataupun nantinya di perguruan tinggi swasta. Jadi apabila saya menjadi seorang guru yang diamanahkan untuk menambah 10 poin tersebut, saya siap untuk melakukannya dengan hal yang bisa saya pertanggungjawabkan agar menjadikan hasil terbaik untuk sekolah dan tentunya untuk siswa-siswi juga, dengan persyaratan siswa mengetahui semua inovasi dan juga perubahan yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Seperti itu, Bu Aris. Terhadap tanggapan dan keputusan yang dibuat oleh Bu Laras, saya sepakat dan setuju. Karena sesungguhnya masing-masing sekolah sudah mempunyai target untuk kelulusan siswa-siswinya, dan kepala sekolah juga punya target untuk menjaga nama baik sekolahnya lewat masuknya siswa-siswi ke perguruan tinggi negeri. Dan di sini kepala sekolah sudah punya target 25% setiap tahunnya. Mungkin sebagai kepala sekolah baru, guru-guru kaget dengan tindakan kepala sekolah yang baru, yaitu Bu Rosdiana di sini, akan tindakan yang sudah dilakukan dan permohonan Bu Rosdiana yang ingin meminta menaikkan 10 poin nilai dari siswa-siswi mulai dari kelas 10 supaya nanti berikutnya sampai ke kelas 12 itu nilainya bisa bagus untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena target beliau adalah masuk itu lewat jalur nilai rapor. Nah, di sini yang menjadi pertanggungjawaban para guru adalah kredibilitas dan juga integritasnya sampai sejauh mana ya, karena sudah melakukan penambahan 10 poin. Nah, di sini kalau tanggapan dari saya ini, jadi menurut pandangan saya, hal ini bisa saja saya lakukan dan saya pertanggungjawabkan, dan tentunya mulai dari siswa itu kelas 10, 11 sampai ke kelas 12 kita bisa melakukan peningkatan terhadap nilai-nilai siswa-siswi
dengan berbagai macam inovasi pembelajaran yang kita lakukan ya. Dan tentunya siswa-siswi perlu melakukan interaksi pembelajaran yang baik gitu. Jadi ada feedback dari mereka juga untuk saya selaku guru, sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai mereka itu yang dinaikkan 10 poin ya. Karena sebagai guru juga kita juga perlu memikirkan peduli akan masa depan para siswa-siswi, tidak pelit nilai ya, istilahnya tidak pelit nilai, karena mereka juga akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya. Kalau memang mereka juga mampu, mereka pasti juga akan berupaya dengan semaksimal kemampuan mereka untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan ya. Kerja keras tentunya ada, dan tanggung jawab juga, sehingga saya juga bisa mempertanggungjawabkan kredibilitas dan integritas saya selaku guru terhadap poin mereka yang sudah saya tambahkan 10 poin ya, sehingga saya juga tidak merasa bahwa saya melakukan kecurangan, tapi ini atas usaha mereka juga yang sudah mereka perbuat. Mulai dari kelas 10 memang kita dorong mereka, kita ajak untuk bekerja sama untuk melakukan interaksi dalam pembelajaran ya, bukan hanya di pembelajaran saya, tapi juga untuk pembelajaran yang lainnya, untuk mata pelajaran lainnya, dimana karena kita sudah ada membuat kesepakatan kelas tuh. Nah, dengan kesepakatan kelas kita ajak mereka untuk sama-sama berkolaborasi, kerjasama ya, sehingga kita juga memberikan nilai tidak terlalu berpikir panjang, tapi dengan melihat proses mereka saja mengikuti pembelajaran dengan baik, kita juga bisa memberikan nilai-nilai yang terbaik pula. Kalau dilihat dari tanggapan dan keputusan Bu Laras di sini, bahwa prinsip yang menjadi landasan berpikir beliau adalah prinsip rasa peduli, care based thinking, karena di sini beliau peduli akan masa depan siswa-siswi ya, seperti yang disampaikan kepala sekolah bahwa ini menyangkut pada masa depan dan juga nama baik sekolah, dengan tidak mengesampingkan penambahan atau peningkatan poin 10 poin, namun di sini lebih kepada rasa peduli kepada siswa yang juga nanti akan masuk ke perguruan tinggi negeri, padahal memang siswa itu punya potensi, hanya saja nilai dari guru-guru sangat kecil yang diberikan. Maka di sini Bu Laras menggunakan prinsip rasa peduli, sama dengan pendapat dan keputusan dari saya juga bahwa di sini kita perlu memakai prinsip rasa peduli.